cek 4 bisa 4 bagi 2 bisa bagi 4, maka 4 bisa bagi 8. Kemudian 2 bisa bagi 16, 2 bisa bagi 24. Tapi 2 juga bisa bagi 8. Jadi 1 bisa bagi 16, 1 bisa bagi 24, maka 1 juga bisa bagi 8. Jadi kalau kita lihat bahwa faktor persekutuan lainnya bisa membagi faktor persekutuan terbesarnya. Kemudian saya punya teorema di sini. Jangan lupa ini teoremanya ini seperti ini ya. Saya misalkan AB bilangan bulat, FEB AB sama dengan D, maka ada XY anggota bilangan bulat, sedemikian hingga AX tambah BY anggota bilangan sama dengan D. Ini maksudnya seperti ini nih. Kalau FEB 16 sama 24 itu 8, maka 8 bisa saya tulis dalam kombinasi linier. Yaitu 8 sama dengan 24 kali 1 ditambah 16 kali min 1. Itu atau 8 sama dengan 24 kali min 1 tambah 16 kali 2. Atau masih banyak lainnya. Sekarang kita cek lagi ya. Kalau misalnya ini saya kalikan ya. 2. Jadi saya punya di sini yaitu 16 itu sama dengan 2 kali 8 ya. Ini juga sama dengan 24. Saya kalikan min 2. Saya tambahkan 16 kalikan dengan 4. Nah, ini juga bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear ya. Saya nyatakan bisa dalam bentuk kombinasi linear seperti itu. Nah, sudah itu, kalau kita sudah lihat ini, maka saya bisa lihat ini. Nah, itu saya tidak bisa menyatakan bahwa FWB 24 dan FWB 16 itu sama. Itu tidak sama dengan ini ya. 16. Walaupun ini udah saya bisa tuliskan dalam bentuk kombinasi linear. Jadi 24 kali 2, 16 kali 2 itu kan sama dengan 16. Saya tidak bisa menyimpulkan bahwa FWB 24 dan 16 itu sama dengan 16. Jadi punten teorema ini hanya berlaku satu arah, yaitu dari kiri ke kanan aja, tapi tidak bisa berlaku dari kanan ke kiri. Jadi kalau misalnya AX tambah BY sama dengan D, maka FEB AB sama dengan D nggak bisa. Ya. Nah, buktinya seperti apa? Kita lihat ini buktinya. Bukti teorema ya. Nah, buktinya di sini, punten ini. Ini bisa buktikan dengan berapa langkah ini? Saya buktikan dengan 3 langkah, nanti ada lagi. Ada yang ketiga, yaitu akan ditunjukkan yang ini nih. Akan ditunjukkan yang ini. Hingga akan ditunjukkan yang ini ya. Ya. Nah, akan ditunjukkan yang ini. Jadi langkah yang pertama, kita lihat ya. Saya bentuk dulu dia nih. Saya bentuk dulu. Ini saya tulis ke belakang ya. Biar selesai dulu. Atau langsung saya bacakan aja dulu buktinya ya. Aduh. Kita lihat ini. Saya bentuk suatu himpunan, yaitu S sama dengan AX tambah B. Sedemikian rupa, AX tambah B lebih besar dengan 0, AX dan Y, AX dan Y anggota bilangan bulat. Saya pertama harus menunjukkan dulu bahwa dia S-nya tidak kosong ya, karena sudah ditentukan.
Kemudian di sini saya pilih ya. Tulis aja ya. Saya pilih misalnya. Pilih yang seperti contohnya aja tadi. Saya pilih misalnya hanya 24 ya. Kemudian B-nya saya pilih misalnya hanya sama dengan 16 ya. Kemudian saya pilih 24 ya. Ini aduh 24. Berarti A-nya ya. B-nya ya. Sama dengan 24. Maka saya bisa menulis menjadi 8 sama dengan 24 kali 1 ya. Dan ini saya punya FWB dari 16 sama 24 kan sama dengan 8 ya. Duh. Kemudian ini bisa ditulis 8 itu sama dengan yaitu 24 kali 24 kali 1 ditambah 16 ya kali min 1. Mohon maaf nih saya salah. Jangan kaitannya dengan FEB dulu ya. Jangan kaitannya dengan FEB dulu. Ini bisa saya tulis jadi 24 kali 1 tambah 16 kali min 1 ya. Itu sama dengan 8. Nah, kita lihat 8-nya itu lebih besar dari 0. Jadi saya bisa simpulkan di sini 8 anggota S ya. Nah, kenapa 8 anggota S? Karena bisa dibentuk seperti ini nih. Ya. Kemudian dia juga lebih besar dari 0. Kalau 8 anggota S bisa disimpulkan jadi apa? S-nya nggak sama dengan 0 ya. S-nya tidak sama dengan 0. Yang kedua, saya harus menunjukkan ini nih. Saya harus menunjukkan yang ini. Harus menunjukkan bahwa ini saya harus menunjukkan ini ya. Terus di sini kita lihat. Jadi akan ditunjukkan D-nya FPBAB. Langkah pertama kalau berdasarkan definisi ini D-nya harus lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi kita lihat ya. Yang pertama yang A ya. Kan ditunjukkan ini ya. Ditunjukkan D-nya lebih besar dari 0 gitu ya. Ini jelas ya. Aduh. Aduh. Dan dari sini dulu saya tulis dulu nih. Di sini berarti S nggak kosong. Berarti dengan sifat well ordering ya, dengan sifat well ordering susah saya ini. Dengan sifat di sini
dengan sifat well ordering ya. S-nya itu kan S-nya itu nggak kosong, ya kan? Ya. Kemudian S-nya juga subset anggota S ya, subset N ya. Ya dari sini nih. Kan dia lebih besar dari 0 ya. Berarti dia subset anggota N. Maka gitu ya. Maka kita punya nih. Maka di sini saya tambahin dulu. Maka S itu memiliki elemen terkecil ya. Elemen terkecil. Saya sebut D ya. Saya sebut D. D. Nah, kalau D itu anggota S, berarti kan D-nya itu anggota S ya. Kalau D-nya anggota S, maka D-nya bisa saya tulis dalam bentuk ini ya. Maka D-nya itu harus saya bentuk dalam bentuk ini ya. AX tambah B. Y bisa ya, karena sesuai dengan definisinya di apa namanya di S, yaitu untuk suatu X yang anggota bilangan bulat. Nah, sekarang kita lihat. Bentar dulu. Nah, kita lihat sekarang. Saya harus menunjukkan bahwa D-nya ini FEBAB. Berarti langkah pertama saya harus menunjukkan ini nih. D-nya lebih besar dari 0. Kalau D-nya lebih besar dari 0, berarti langkah pertama. Ini kan D-nya itu kan, D-nya itu anggota S ya tadi ya. D-nya itu, D kalau anggota S berarti D-nya itu sama dengan AX tambah B ya. Karena dia di anggota S, maka jelas dia lebih besar dari 0. Tuh. Ya, D-nya anggota S kan. Kalau kita lihat anggota S di sini, tuh lihat D-nya lebih besar dari 0. Jelas ya. Yang kedua, nih, akan ditunjukkan ini nih. Akan ditunjukkan D-nya itu bisa membagi A, D-nya itu juga bisa membagi B. D-nya itu bisa membagi B. Tapi ini nggak bisa saya buktikan lanjut gitu ya, dengan bukti langsung. Jadi saya andaikan di sini, saya andaikan ya, D-nya nggak sama dengan A dulu. Satu aja dulu. Kalau dia tidak bisa membagi A, maka kita punya dengan menggunakan algoritma pembagian ya. Bisa saya tulis D-nya itu sama dengan misalnya AKI tambah R. Ya. Untuk R-nya di mana? R-nya itu, kan namanya sisa harus lebih besar dari 0 ya. Bisa harus lebih besar dari 0 dan kurang dari D. Nah, sekarang kita lihat lagi. Ini. R itu sama dengan D dikurang AQ. Ya. Nah, D-nya saya ganti ya. D-nya dengan AX tambah B ya. Dikurang AQ. Jadi sama dengan A buka kurung X dikurang Q ditambah B
Nah, tambah B ya. Nah, saya lihat ini bisa saya tulis A sama dengan T aja ya, ditambah B. Nah, saya lihat lagi nih, R-nya ini bentuknya seperti ini nih. R-nya bentuknya seperti ini nih. Kan R-nya bentuknya seperti ini nih, yang ada di S. Jadi AX tambah BY. Kemudian juga R-nya lebih besar dari 0 kan. Kita lihat ya. Kalau kita lihat, ini saya copy dulu, bantuin dulu. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di sini, ini kan udah ya. Berarti R-nya itu ada di S ya. Sekarang kita lihat, kita tulis dulu. Kalau saya tulis dulu, punten dulu. Ini DR-nya bisa saya nyatakan dalam bentuk seperti ini kan. Tadi apa tuh? AT ya. AT ditambah BY ya. Dan juga R-nya itu lebih besar dari 0. Berarti maka saya dapat R-nya berarti anggota S ya. Nah, sementara ini nih. Sementara kita lihat nih. Sementara kita punya yang kita ketahui. Cara kita ketahui apa? R-nya itu kurang dari D kan? R-nya anggota S. Ya, anggota S nih. D-nya kan elemen terkecil. Oh, masih ada R anggota S. Berarti, nah ini berarti ini kontradiksi ya. Ini kontradiksi. Kontradiksi dengan yang mana? Kontradiksi. Kontradiksi dengan D elemen terkecil dari S. D di ini ya, elemen terkecil dari S. Terkecil kecil dari S. S. Prediksi ya. Kan dia D-nya elemen terkecil dari S. Kemudian D-nya elemen terkecil dari S. Oh, rupanya R-nya anggota S, tapi ada anggota D. Nah, berarti apa? Pengadaan salah ya. Pengadaan salah. Nah, haruslah gimana nih? Haruslah D bisa membagi nah, dengan cara yang sama, ya dengan cara yang sama, dibuktikan dengan ini ya. D membagi B. Caranya sama ya. Dengan yang seperti di atas. Sekarang lanjut. Lanjut yang pakai. Tadi yang ini udah ya. Yang 2 udah, sekarang yang 3. Yang 3, berarti yang 3 kamu lihat logikanya. Yang 3, kamu harus membuktikan kalau C membagi A, ya C membagi B,
Akan dibuktikan, Adit ya. Akan dibuktikan C-nya juga membagi B, D ya. Gitu. Karena kalau C membagi A, C bisa membagi B, A, ada XY ya. XY, anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga, mana di tadi saya nyari titik ini. C bisa membagi AX tambah B kan. Ini pakai teorema algoritma pembagian yang kemarin ya. Nah, ininya sama dengan apa ini? Ini sama dengan D. Berarti dari 1 dan 2, dari 1, kemudian 2, dan 3, disimpulkan D-nya FEBAB ya. Nah ya. Nah, ini udah saya buktiin teorema. Sekarang ada teorema lagi nih. Teorema lagi yang ini nih. Yang bawah nih. Ini ya. Aduh. Ini. Terus saya ambil teoremanya. Nah, ini teoremanya biar langsung aja. Ya. Aja. Oke. Ini ada lagi teoremanya. Coba cek lihat. Misalkan AB bilangan bulat, keduanya tidak sama dengan 0. PBAB sama dengan 1 jika dan hanya jika ada X anggota Z, X tambah B sama dengan 1. Kalau kita lihat teorema ini, set ya. Kalau kita lihat teorema ini, ini jika dan hanya jika nih. Indikasi. Nah, buktinya gimana? Saya buat bukti ya. Bukti. Berarti buktinya dua arah ya. Jadi satu pihak. Kiri ke kanan dan kanan ke kiri ya. Jadi saya kalau punya FWB-AB sama dengan 1, pakai teorema yang tadi ya. Ya, pakai teorema yang tadi saya buktikan. Maka ada X di anggota bilangan bulat. Gitu ya. Sedemikian hingga itu AX X tambah BY dengan 1. Kemudian ini yang ke sana ya. Nah, karena ini jika dan hanya jika, jadi buktinya bolak-balik ya. Dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Sekarang diketahuinya ini nih. Diketahuinya ini. AX tambah BY tambah sama dengan 1. Jadi kalau diketahui ini, berarti saya misalkan nih. Saya misalkan FBAB I sama dengan D. Akan ditunjukkan D-nya itu
sama dengan plus D-nya itu sama dengan 1. Oke, lihat ya. Lihat di sini. Ya, kalau dia sama dengan 1, kita lihat dia. D itu FVBAB. FVBAB itu sama dengan D. Per definisi FVBAB, yang ini nih. Nomor 2, D bisa membagi A, D bisa membagi B. Saya pakai ya. D bisa membagi A, D bisa membagi B. Coba lagi, berarti kalau begitu ada X ya. Saya pakai algoritma pembagian lagi. Buatan bilangan bulat. Kemarin kamu udah buktikan, kemarin kalau nggak salah teorinya angkanya TS. Ya. Jadi bisa membagi AX tambah B. Kemarin TS ya sama aja. Nah, sekarang kita lihat. Diketahuinya di sini AX tambah B-nya 1 kan. Ini sama dengan 1 ya. Kalau D-nya sama, bisa membagi 1, berarti D-nya sama dengan plus minus 1 ya. Jadi syarat D kan harus lebih besar dari 0. Jadi saya buktikan, kalau gitu, D-nya sama dengan 1. Gitu ya. Nah, yang kedua. Ini siapa sih? Yang kedua nanti sisanya kamu buktikan ya teoremanya ya. Kita lihat. Jika A, B, C bilangan bulat tidak sama dengan 0, ini diketahui nih. Diketahui A membagi C, B bagi C dengan FVBAB sama dengan 1, maka AB bisa membagi C. Nah, kita lihat ya. Nah nih, iya. Nah, dari mana nih? FVBAB-nya sama dengan 1 nih. Kita lihat aja ya. Kalau FVBAB sama dengan 1. Kita pakai yang tadi ya. Jadi ada X ya. Anggota bilangan bulat. Sedemikian hingga itu AX tambah BY. Lihat. X tambah BY. Potong lagi semua. Sama dengan 1 nih. Nah, lihat dia harus juga kalau kita lihat di sini butuh C nih. Berarti ini saya kalikan C ya. Jadi ACX ditambah BYC dengan 1. Saya punya ini nih, sama dengan C nih. C. Dari sini ya, saya butuhkan, kenapa munculin AC, saya kaliin C. Sekarang A bagi C. B bisa membagi C. Maka saya bisa tulis nih, ada T S anggota bilangan bulat sedemikian hingga
Saya bisa tulis. Berarti C-nya bisa sama dengan AT. Kemudian C-nya bisa sama dengan BX. Iya. Berarti kalau gitu, ini persamaan berapa dua ya? Ini persamaan 1. Dan saya substitusi nih. Saya substitusi 2 ke 1 ya. Saya dapat seperti apa? Berarti saya dapat A-nya. Kan butuh AB, berarti saya dampingin dengan B ya. Jadi BS X. Nah, saya butuh di sini AB, jadi B-nya tetap, C-nya saya dampingin dengan AT. T sama dengan C ya. Maka saya dapatkan AB kali SX ditambah TY dengan C. Saya dapat AB. Ini sama dengan Q, dan saya sebut Q ya. C. Untuk suatu I-nya anggota bilangan bulat. Nah, maka jadi saya dapatkan apa? Dapatkan AB bisa membagi C. Nah, itu ya. Oke, sekarang tolong buktikan yang tadi tuh. Ini udah saya buktikan tadi ya. Tolong buktikan yang ini nih, teorema ini nih. Bisa ya? Di print screen dulu. Ini AB-nya bisa membagi C. Kemudian FBAB sama dengan D. Maka A per D bisa membagi C. Coba deh. Dengan cara yang seperti ini yang saya lakukan, kamu kerjakan untuk yang ini. Oh, stop share ya. Ya, saya stop share ya. Mbak, saya ganti HP ya, laptop ya. Laptopnya saya nggak jalan ininya nih. Apa namanya? Kalau bisa jalan. Berapa ya? Sekali. Silakan. Oke, share-share lagi ya. Ini udah bikin deh. Yang ini nih. Yang sendiri bisa nggak? Ya, di stop share ya. Kamu bikinnya sama dengan yang tadi saya lakukan tadi itu. Yang seperti yang ini di. Nah, seperti yang ini.
Ya, sama bisa. Ya, bisa nggak? Ya, bisa Kak. Bu, saya mau nyoba, Bu. Ya, silakan Nangga. Mana Nangga? Udah nggak? Bentar. Ke atas udah nggak? Bentar. Di anotasi deh. Enggak. Anotasi saya dikasih dong saya anotasinya di HP-mu. Di, Gimana sih? saya nggak bisa. Bentar, Ibu. Nama saya nggak bisa muncul. Ya, ini jadi, suara saya kedengeran nggak, Bu? Kedengaran. Kedengeran. Oke. Nah, kan tadi Ya. soalnya itu, jika AB, C dan A, B sama dengan D, maka A per D, maka C gitu kan. Nah, untuk itunya, di sini yang pertama, A, B, C, maka jadinya itu A, B, dan A, B, K. Di sini saya misalkan dengan K. Terus AB sama dengan D, makanya jadi AX plus BY. Nah itu. Terus habis itu DC, terus D-nya pindah ke bawah. Kenapa AX. kamu tahu kasih C? Pertanyaan saya. Lalu Kenapa dikasih C? kenapa dikasih C? Karena Hmm. ininya mau ini kan, Bu, dia apa Munculkan kan? C. Ya, Ininya C. munculkan C. Oke. Iya. Ya.
Bener nggak? Benar, benar. Terus, Ya, terus em bentar. Bener. Terus C A X C terus B Y C terus tinggal masukin lagi. Di sini kan C sama dengan kenapa? Kenapa BK. kamu masukin? Kenapa kamu ganti C-nya di sini jadi ABK? Karena di Kenapa? sini yang awal ini di sini C sama dengan ABK, terus di sini D sama dengan AX plus BY yang ini Bu. Iya, kenapa kamu munculkan ABK gitu? Gitu. Disubstitusi Bu. Substitusi Di sini apa nih, namanya? di sini. Iya, itu Karena di sini disubstitusi nih A itu per D, masukin. jadi kamu butuh A di sini kan? Iya, Nah, butuh A di sini, maka C yang ini disubstitusi nih. iya Nah, jadiin biar dapat supaya ada A-nya. A ya. Ya, Heeh. gitu logikanya. Nah, ini ada, kalau ini kan nggak masalah udah ada A, tapi di sini belum ada A. Berarti supaya Iya, ada A diganti makanya gitu ya. C-nya didistribusi pakai yang eh apa namanya persamaan yang pertama. ABK. Ya, A-nya keluar ya. A-nya Iya, keluar. Ini masuk. Sekarang pertanyaan saya, ini kan pasti bilangan bulat ya. Sama A per D-nya itu bilangan bulat bukan? upper D-nya. Iya. Nah, iya Ibu. Kenapa? Kenapa ya? Lalu misalnya Dari sini nih. apa? Iya di sini. Eh, ya. Sini nih. Dari sini karena kan kalau dia FEBAB berarti kan dia bisa membagi A, ya kan? Dia bisa membagi B kan? Ini. Nih, dari Oh, oh sini iya. nih. Nah, berarti kalau gitu, dia habis membagi A, berarti kalau begitu bulat kan dia. Jadi nanti kalau begini, ini nggak boleh bilangan pecahan. Yakin betul ini adalah bilangan bulat ya. Oh, oke Bu. Ya, betul. Betul ini. Tapi logikanya waktu kamu berpikir, kamu harus tahu logikanya ya. Ya, Oke Bu. ya betul. Betul ini. Oke. Ya, makasih Rangga ya. Oke Bu. Izin stop share Bu. Ya, nggak silakan. Oke, bukti yang kedua. Namanya ini ya udah ya. Ini yang mana nih sekarang? Ini udah kan ya tadi ya. Nah, yang kalau yang teorema yang kedua ini kan kolore ya. Kamu lihat A bagi B, tapi ini FEB-nya sama dengan satu nih. Kalau kamu lihat nih. Nih. Kalau kamu lihat kan ini FEB-nya sama dengan satu nih. Ya udah, tinggal kamu masukin aja pakai teorema ini. Berdasarkan teorema di atas, berarti tinggal A per 1. Ini sama dengan gini nih. A per 1 bagi C. Berarti tinggal A bagi C. Ya, karena kolore kan. Ya, berikutnya ini. Yang teorema yang ke berikutnya. Ntar saya kita buktiin ya. Saya nanti akan ngajarin kamu beberapa bukti ya. Caranya bagaimana ngebuktiinnya ya. Stop dulu. Ini AB bilangan bulat. Maka MAB sama bilangan bulat sudah sama dengan 0, FEB AB sama dengan D, MA, FEB MA, MB sama dengan M kali AB. Jadi bisa kelipatan. Tapi kan ini perlu dibuktikan. Nah, cara buktiinnya gimana? Buktikan ya. Nanti lihat cara membuktikan ya. Bukti ini nanti kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal yang lainnya ya. Tapi idenya aja yang diambil ya. Jadi, lihat ya. Ini saya misalkan FBAB ini kan udah ya FBAB
sama dengan D ya. Berarti yang ini FWB MD MA MB ya. MB itu sama dengan D2. Ini sama dengan D2. Kalau akan dibuktikan ini, punten nih, tadi saya catatan aja ya di sini ya, catatan ya, catatan aja. Ini kan MA ini kan D2 ya, D2 ya, D2 itu berarti sama dengan MD1 ya, MD ya, kan D2 kalau kita lihat kan akan dibuktikan ini. Jadi saya hapus gitu. Bentar ya, saya tulis aja deh. Kan mau dibuktikan yang ini nih. Akan dibuktikan ini nih. MA, MB itu sama dengan D2 kan? D2 ya, itu harus sama dengan MD1 ya. MD kan? Kita lihat ini. Dia akan dibuktikan berarti D2 sama dengan MD1. Nah, ini saya hapus ya, udah paham ya. Dia akan dibuktikan ini. Akan ditunjukkan. Paham ya? Dia akan ditunjukkan D2 sama dengan MD. Nah, waktu di algoritma pembagian, pernah saya jelasin juga kan ya, kalau A sama membagi B juga membagi A gitu kan. Maka disimpulkan A-nya sama dengan B ya. Ya kan? Ya sama dengan B. Berarti untuk menunjukkan bahwa ini sama D2 sama dengan MD2, berarti saya harus menunjukkan ini ya. Harus menunjukkan yang ini ya. Jadi saya harus menunjukkan D2 bisa bagi MD ya. Kemudian D2 MD bisa membagi D2. Itu ya. Yang pertama ya. Saya ambil FVBAB sama dengan D. Ya. Mau menunjukkan berarti kalau kita lihat ada XY ya. Anggota bilangan bulat sedemikian hingga gitu kan ya. Berarti AX tambah BY. Boleh nggak saya buat begini? Coba saya cek dulu ya. Berarti kalau begitu, nah, saya tulis. Ini bisa ya saya tulis di ntar. Berarti D bisa membagi AX tambah BY ya. Tuh. Kita lihat dulu deh. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau dia bisa membagi seperti ini, kan tujuan kita D-nya bisa membagi D2 ya. Nah, sekarang kalau kita melihat lagi, di sini sampai sini nih, kita lihat lagi ya. MB, MA.
Bisa lihat kan kalau saya, tapi kan kadang-kadang saya harus berpikir dulu ya. Ini lihat koma MB gitu ya. Gitu ya. Kan dulu ini ada XY, anggota bilangan bulat, sedemikian hingga gitu ya. A, MX, tambah BMY sama dengan D2. D2 ya. Nah, ya, sekarang kita coba ya. Bisa ya dari sini. Ini pola pikirnya berantakan. Pola pikirnya berantakan. Kita punya ini ya. Berarti saya Nah, dari sini nih, Mbak, dari yang tadi, pola pikirnya Mbak, nih, dari yang sini, kita lihat ya. Ini kan D-nya bisa membagi ini ya. D-nya bisa membagi AX tambah BY ya. Waktu kamu ngerjain algoritma pembagian ada yang begini ya. Kalau A bisa membagi B, gitu ya, bisa membagi B, maka kamu kemarin udah dibuktikan bahwa A juga bisa membagi BC ya. Ini kan udah dibuktikan sama kamu kan kemarin ya teorinya, teoremanya ya. Kita pakai ini ya. Nah, ini. Maka di ini bisa di atas bisa saya kalikan juga ya. Di bawah juga saya kalikan juga. Mana juga ada yang begini ya. Kalau A bisa, tujuannya kemana sih? Aduh, MD bagi B2 kan. Kalau ini, dan lagi. Kalau A membagi B, maka AC membagi ini juga nggak? Bisa ya? Bisa ya? Oke, kalau enggak bisa kita jalanin aja. Kita jalanin ya. Berarti ada X aja ya, anggota bilangan bulat. Kita lihat sedemikian hingga AX tambah BY sama dengan SD ya. Saya kaliin M ya. AMX ditambah BMY sama dengan SDM ya. Nah, kalau kita lihat DM-nya ini bisa membagi AMX tambah BMY ya. Nih, AMX tambah BMY itu sama dengan D2. Ini langkah yang pertama berarti ya. Kemudian kita nunjukin langkah yang kedua. Jadi kalau gitu kita ngerjainnya 2 langkah ya. Kita ngerjainnya 2 langkah. Karena saya harus menunjukkan dia sama ini, kalau dia dikatakan sama, ini dia sama, berarti saya menunjukkan 2 ini. Dia bisa membagi MD, MD bisa membagi D2 ya. Sekarang saya harus menunjukkan D2 bisa membagi MD. D2 bisa membagi MD. D2-nya loh. Yang kedua, berarti ini
BM, ini BM ya, sama dengan D2 ya. A, D2 bisa membagi AM ya. A, D2 bisa membagi BM. Saya punya ini nih, D2 bisa membagi AM, D2 bisa membagi BM. Sekarang kita cek dulu. Ya, saya ini. D2 harus bisa membagi MD ya. Ini saya punya ini. Saya punya FVB AB sama dengan D ya. A, D bisa membagi A ya. Supaya bisa ini ya. Supaya bisa D2 bisa membagi D2 bisa membagi MD. Supaya D2 bisa membagi MD. D2 bisa membagi MD. Tujuan kita D2 bisa membagi MD ya. Gue ya, hapus dulu ya. Ini benar nggak nih? Saya takut salah nih. D2 bisa membagi MD. Oke, sudah nih, kita udah punya ini. Iya, tadi betul ya. Bantu lagi aja. Nah, ini aja dulu. Saya hapus ya. Kalau kita berarti di sini berarti ada XY ya. Kita bilangan bulat. Sedemikian hingga saya punya D2 sama dengan AMX ya. Tambah BMY ya. BMY. Saya punya ini nih. Tadi udah di M bagi punya iya. Sekarang kita lihat FVBAB. FVBAB kan sama dengan ini. Sama dengan ini. Maka ada XY ya. Ada XY. Anggota bilangan bulat. Demikian hingga I sama dengan AX kembali ya. Nah, ini gimana nih? Bisa nggak ya ini Mbak? Cek dulu. Nggak bisa ya kalau dua-duanya begini kan. Coba ini dihapus dulu. Supaya bisa dia membagi D. Bisa ya saya tulis begini ya. Ini D2
bisa membagi MX ya. Ini ya bisa ya. Ditambah BMY ya. Ya. Ini baru kelihatan tuh. Kalau yang tadi nggak bisa tuh. Jadi FEBAM, FEBM sama dengan D2. D2 bisa membagi AM. D2 bisa membagi BM. Maka ada X yang anggota bilangan bulat. D2 bisa membagi ini. Nah, kita lihat lagi. Sekarang kita cek dulu nih. Yang ini persamaan 1 ya. Ini saya lihat persamaan 2. Sekarang kita lihat persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Dari persamaan 1 ya. Jadi D2 bisa membagi AMX tambah BMY ya. D2 ini bisa membagi M, buka kurung ya, X tambah B. Nah, D2-nya ini bisa membagi M. Ini apa ini? D ya? Yang ini D nih. Ini. Ya, itu adalah D. Nah, kita lihat ya. Dari yang satu, kamu bisa cek tuh. Saya aja lama membuktiinnya. Yang satu, kita lihat bahwa sudah terbukti. Halo, Prof. Assalamualaikum, Prof. Prof, ada... Ya, iya. Prof, ini ada monef dari BPK dengan LPDP. Mohon berkenan, Prof, untuk wawancara jam 12 ya. Saya pakai Zoom, pakai Zoom. Mau ditanya ini apa kenapa bisa terjadi demikian gitu. Banyak. Misalnya saja banyak yang HMS atau banyak yang terlambat gitu. Apa masa studinya gitu. Untuk yang kasus-kasus di Penjas aja dijelaskan aja sama Prof. Ya, ya, baik ya. Hanya wawancara, jadi yang wawancara itu dari pihak LPDP dengan BPK. Baik, baik, makasih ya Prof. Saya ini dulu ya. Jam 12 ya Prof. Jam 12. Baca dulu. Ya, jam 12 ya Prof. Jam 12. Ya, 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 ya. Baik, makasih ya Prof. Baik, makasih. Assalamualaikum. Cek dulu ini. Yang pertama, ini MD bisa membagi D2 ya. Yang kedua, D2 bisa membagi MD. Nah, sekarang, saya rada susah ya nulis di sini. Enakan nulis di papan tulis ya. Kalau yang tadi D2 bisa membagi MD ya. Udah dapat kan? Nah, kemudian MD bisa membagi D2 ya. Nah, maka saya dapat ketika D2 sama dengan MD ya. D2-nya itu tadi apa? MD, MA, MB ya. Nah, M-nya apa itu? M-nya ini ya. D-nya apa? A, B ya. Ya. Kolorenya ini. Berarti kan kamu lihat ini kolore itu akibat diterima di atas ya. Jadi kalau misalnya kalau begini berarti kan sama dengan seperti ini pakai pakai apa teorema yang tadi kita buktikan ya. Ini buktinya nih. Kolore. Seperti ya. Berarti kan koefisiennya ini ya. Ini. Jadi seperti kali A, B. Nah ini buktinya cuma ini aja. Karena kita udah menggunakan bukti teorema yang di atas ini. Yang mana yang ini dia. Ya. Untuk selanjutnya kamu coba buktiin ini ya. Tugas ya. Ya.
Waktunya sudah habis. Tugas ya, sisanya ya. Minggu depan, pada minggu depan udah pertemuan ke-7. Mudah-mudahan kita bisa bahas FVB sebentar, kemudian bisa lanjut algoritma pembagian sama persamaan Diopantin. Ya, kalau algoritma Euclides bisa cepat saya karena menghitung. Kemudian persamaan Diopantin juga bisa cepat juga karena menghitung, nggak membuktikan. Tolong nanti latihan ya, latihan dulu. Apa PPT-nya kan udah saya masukkan di dalam LMS. Harus latihan ya. Tadi kamu bisa lihat juga, saya juga membuktikan agak lama. Ya. Begitu saya akhiri ya, karena saya ada tamu. Ada monitoring evaluasi beasiswa LPDP dengan BPK. Ya. Baik. Yuk. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.